Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Excel. Kenapa sih kita harus belajar tentang Excel? Jawabannya sederhana, karena dengan Excel itu bisa mempermudah. Mempermudah apa tuh? Yaitu pengolahan data. Atau kalau kita mau untuk buat laporan-laporan keuangan, itu bisa banget menggunakan Excel. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang gimana cara pakai Excel, ini apa, itu apa, nah, saya akan menjelaskan ulang seperti yang ada pada Microsoft Word sebelumnya. Seperti yang ada di atas-atas sini. Ini ada tombol-tombol kecil yang biasa kita sebut dengan tab. Sama seperti di Word juga ada Home, Insert, Layout, New Tab, dan segala macam yang berisi dengan masing-masing perintahnya. Kurang lebih sama kayak font size, dan segala macam center, segala macam ini. Mungkin yang berbeda hanya ada di bagian sini. Ini ada kayak style, cell, segala macam. Dan di sini ada kayak formula dan teman-temannya. Ini yang sedikit membedakan Excel dengan Word. Nah, kita lanjut untuk membahas Excel-nya. Kalau di Word, kita mengenal ada yang namanya penggaris di bagian atas dan di bagian kiri. Kalau di Excel, kita mengenalnya dengan nama baris dan kolom. Apa itu baris, apa itu kolom? Nah, untuk kolom itu adalah bagian yang mendatar ke kanan. Kayak huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sedangkan baris itu adalah yang ke bawah atau angka-angka ini. Nah, sedangkan pertemuan antara baris dan kolom itu kita sebut dengan sel. Misal, jika kita menyebut sel D6, artinya itu adalah pertemuan kolom D dan baris ke-6. Atau kita mengenal sel misal G2, yang artinya itu adalah kolom G dan baris nomor 2. Nah, kemudian tadi kita udah mengenal yang namanya sel. Lantas bagaimana kalau semisal ada dua? Misal seperti ini. Selnya ada dua atau selnya ada banyak seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan range atau jangkauan. Semisal kita ngambil dari sini sampai sini. Nah, kita mulai dari sel A1 dan berakhir di sel C11. Maka ini bisa kita sebut dengan range A1 sampai C11. Atau misal kita ngambil dari sini. Ingat, range itu dimulai dari paling pojok kiri dan berakhir di paling bawah kanan. Jadi ini yang paling kirinya adalah E3, sedangkan kanannya adalah, dan bawahnya adalah C6. Maka ini range dari E3 sampai G6. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu baris, apa itu kolom, apa itu sel, apa itu range, sekarang kita akan mencoba memasukkan data. Nah, kita coba aja buat data sederhana. Misal apa ya? Misal di sini kita kasih aja nama gitu. Terus di sini adalah jumlah barang gitu. Misal, ini misal aja. Kok barang? Barang. Nah, jumlah barang. Terus di sini misal apa ya? Misal terjual. Terjual. Ini misal sisa. Nah, kita anggap saksi contoh misal penggaris buku. Nah, misal kita ada jumlahnya itu misal 50 dengan ini anggap aja lah 30 gitu kan. Misal terjualnya 30, yang ini terjualnya 10. Nah, kalau semisal teman-teman merasa, ah saya nggak mau, ah ininya ada di tepi-tepi gini, mau di tengah. Bisa, itu kita bisa samain dengan Word yang udah kita pelajari menggunakan seperti biasa, blok dulu, baru kita centerin pakai ini, centerin. Nah, center. Biar dia datanya ada di tengah. Nah, ini contoh kita membuat data. Kalau merasa dikurang, wah aduh ini kok nggak ada garis-garisnya nih, ini atau tabelnya mana nih gitu. Untuk tabel, kita bisa blok semuanya, kita bisa pakai ini yang namanya border. Tinggal kita pilih aja untuk semua border, klik, maka jadi. Ini ada semua garis-garisnya atau tabel-tabelnya tuh. Lebih gelap dibanding yang di nggak kita border. Jadi dia nampak benar-benar seperti tabel.
Gunakan rumus-rumus dasar. Di sini kita akan menggunakan rumus perhitungan sederhana, misal kayak rumus tambah, rumus kurang, salah, kurang, rumus bagi, dan rumus kali. Nah, keempat rumus ini sama persis seperti yang ada di matematika. Tambah yang menjumlahkan, kurang yang mengurangi, bagi yang membagi, dan kali ya kali. Nah, perlu diperhatikan kalau kali kita tidak menggunakan lambang silang atau lambang X, tapi kita menggunakan lambang bintang. Lantas bagaimana sih menggunakan keempat rumus ini? Nah, saya akan mencontohkan. Misal, kita pengen pakai rumus tambah. Misal kita mau menghitung berapa sih semua jumlah barang ini. Caranya bisa kita dengan pilih dulu sel yang kosong atau tujuan kita mau nambahinnya di mana, misal di sini nih. Nah, caranya pertama, jangan pernah lupa masukin sama dengan. Sama dengan di sini ini fungsinya sebagai awal untuk sebuah rumus. Nah, setelah sama dengan baru kita masukin manual juga bisa, misal tulis angka 50. Atau kalau semisal kita malas memasukkan angkanya langsung, kita bisa langsung klik selnya. Karena kita butuh ini kan, kita klik. Nah, maka dia akan langsung kayak ada garis-garis gini, yang jalan-jalan ini. Artinya, sel ini udah terpilih untuk masuk ke dalam rumusnya. Seperti itu. Karena kita mau pakai tambah, maka kita kasih tambah. Karena dah ada ini formulanya atau operasi yang kita inginkan, maka tadi garis-garisnya berhenti bergerak. Kemudian kita pilih dia mau kita tambahkan dengan siapa. Misal kita tadi mau nambahkan dengan angka 30, maka kita tinggal klik lagi angka 30-nya. Maka dia juga akan ada garis-garis seperti ini. Kalau sudah selesai tinggal kita enter. Maka dia bakal langsung muncul 80. Yang artinya 50 tambah 30 adalah 80. Untuk kurang, bagi, dan kali itu juga sama. Sama gimana tuh Bang? Sama, misal kita pengen ngurangin ini nih. Atau misal ngurangin ini, misal sisa gitu kan. Gimana caranya? Seperti biasa, sama dengan pilih angkanya, set, lambang kurang, set, baru kita mau ngurangin dia dengan siapa? Misal kita mau ngurangin dia dengan D4. Klik D4-nya, tekan enter, maka akan langsung dikurangin. Dapatlah jawaban 20. Bagi dan kali juga sama, nggak ada beda. Tinggal sama dengan, misal kita mau ini dan ini, 50 dan 30. Janganlah, ini aja lah. Karena ini belum, kasihan dia belum. 30, misal langsung kita bagi. Pakai garis miring ya, jangan lupa untuk operasi bagi. Dengan 10, enter. Dapat 3. 10 bagi 30, 3. Kali juga sama. Misal kita mau kaliin. Ini nih, 30 sama 10 mau kita kaliin. Sama dengan 30. Baru kita masukin lambang bintang. Kita klik angka keduanya. Kemudian enter. Maka langsung dapat angka 300. Nah, inilah untuk dasar-dasar dari operasi hitung tambah kurang kali bagi. Atau kalau semisal ada yang kurang, misal teman-teman mau ngegabunginnya, misal ada tambah sama ada kurang. Bisa, misal sama dengan 50. Kita mau tambahin dulu nih dengan ini. Kemudian baru kita kurangin dengan ini. Nah, maka ada tambah, ada kurang. Kira-kira bisa atau enggak? Mari kita coba. Sep, bisa. Benarkah 50 tambah 30 tadi adalah 80, sedangkan kita 80 kita kurangi dengan 30 adalah 50. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar ada 4 rumus dasar selanjutnya, yaitu ada min, ada max, ada sum, dan ada average. Nah, apa sih fungsi ini? Nah, untuk min, ini kita gunakan untuk mencari data terkecil. Itu untuk min. Sedangkan max itu berarti kebalikan dari min, yaitu
mencari data terbesar. Nah, kalau sum, ini sebenarnya fungsinya sama dengan tambah, cuman kita bisa menggunakan range. Jadi, kita misal mau nambahin angkanya banyak gitu kan. Ya kan capek nih, ketik satu-satu, tambah, 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 tambah gitu. Nah, kita bisa pakai sum. Jadi, sum itu untuk menjumlahkan data. Nah, sedangkan average atau average ini untuk mencari yang namanya rata-rata data. Nah, jadi ini sama kayak mean di matematika yang mean, median, dan modus. Jadi itu sama average fungsinya. Gimana cara pakainya? Nah, kita akan mulai dari min dulu. Untuk khusus min, max, sum, sebenarnya sama, tinggal kita masukin aja kata-katanya ini. Seperti biasa, sama dengan karena kita mau menggunakan min atau menggunakan rumus min, maka kita ketik aja min, M-I-N. Nah, kalau di sini, kalau teman-teman semisal lupa nih, aduh rumusnya apa ya gitu. Tapi ingat cuman hurufnya doang, udah. Di sini juga pasti ada tuh min. Klik aja. Nah, untuk ini karena kita ingin mencari data terkecil dari semua datanya, kita bisa menggunakan range dari datanya. Tinggal kita blok aja. Misal kita pengen mencari data terkecil dari ini. Tinggal kita blok semua datanya. Set. Nah, bakal muncul range dari C4 sampai D5. Tinggal kita tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan langsung menunjukkan bahwa angka terkecilnya adalah 10. Benar kan? 50, 30, 30, ya 10. Itulah fungsi min. Untuk max juga sama. Sama dengan max. Tinggal kita klik aja ininya, klik 2 kali. Nah, dapat. Kita lakukan hal yang sama seperti min. Kita blok semua datanya. Maksudnya semua angkanya yang mau kita cari. Tinggal kita tutup kurung. Kenapa sih harus ada tutup kurung? Ingat, ya coba perhatikan di sini di step rumus selalu dimulai dengan ini. Buka kurung. Nih, di sebelah max dan sebelum C4 ini kan ada buka kurung nih. Kecil nih. Nah, setiap yang dibuka harus kita tutup. Makanya kita kasih dengan tutup kurung. Enter. Benar nggak 50? 10, 30, ya benar 50. Untuk sum, sama juga. Sama dengan sum, blok, tutup kurung, enter. Apa ini? Kenapa minus? Oh, sorry, sorry. Di sini ada minusnya. Sabar, kita ulangi dulu. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada lambang minus. Salah ketik, kita tipu-tipu. Kita ulangi. Sama dengan sum. Nah, baru kita block. Sama dengan enter. Nah, baru dia 120. Untuk average juga sama, tidak ada beda. Maka setiap rumus ini penggunaannya masih sama. Sama dengan karena panjang kan average, tinggal aja AV. Nah, tinggal cari di sini. Ini dia average. Set, blok, set, tutup, set, enter, set. Nah, 30. Benarkah? Sumnya tadi 120, datanya ada 4. 120 bagi 4, 30. Oh iya, datanya seperti ini. Nah, jadi inilah dasar-dasar untuk Excel dan 8 rumus basicnya, tambah kurang bagi kali min, max, sum, dan average. Sampai jumpa di pertemuan Excel selanjutnya.